ada di antaranya yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Nah, siapa orang yang belum mati sampai hari ini? Itu perkataan Yesus sendiri. Bang Suma. Ya, siang, saudara Prof. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Orang-orang yang hadir pada saat itu apa masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yesus. Berarti Yesus sampai hari ini belum mati? Yes. Murid-muridnya sudah mati belum? Sudah. Satu-satunya orang yang masih hidup hari ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya Yesus masih hidup hari ini? Mazmur 91 dengar nomor 16. Kok bisa larinya ke Mazmur? Yes. Karena Mazmur 91 ini indikasinya dibawa oleh Matius. Di mana Bang Suma? Matius 4. Kenapa bisa di situ? Ya, iblis mencoba Yesus. Kata Yesus, kata iblis, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Iblis aja nggak berhasil mencoba Yesus, apalagi hanya Yudas, apalagi hanya tentara Romawi, apalagi hanya imam kepala mahkamah agama. Iblis loh, iblis tak berhasil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang, dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dan iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dipelonco, yang ditampar, yang diseret, yang ditonjok, yang ditelanjangin, yang ditombak itu Yesus atau bukan? Bukan. Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Berarti bukan aku yang disalib. Berarti yang terkutuk di atas pohon itu bukan aku. Itu jelas itu. Mazmur 91 di data nomor 16-nya apa kata Tuhan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku dong, ada yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah itu datang. Yesus hari ini masih hidup. Yesus ketika datang nanti yang kedua kalinya, menurut Yesus di dalam Matius 24 di data nomor 30, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa semua metode yang dilakukan oleh penginjil, oleh gereja, mengatakan Yesus yang datang kemudian di dalam mimpi mereka, para murtadin bertemu dengan Yesus, bla 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 segala macam. Itu bukanlah Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu. Yesus yang asli nanti ketika ia datang boleh dibaca di dalam pengakuan Yesus sendiri. Di mana itu Bang? Matius 24 nomor 30. Apa tertulis di sana Bang? Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Jelas. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias itu bukan Yesus. Yang datang kepada penulis kitab Wahyu pun itu bukan Yesus. Yang datang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Jadi yang kalian sembah selama ini, selama 2000 tahun, itu bukan anak Maria. Mari dengarkan saya 1 menit terakhir.
Apa kata Yesus? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya." Lukas 21 nomor 8. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagi Bani Israel juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu, wahai Bani Israel, juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia. Galatia 1:12, Paulus berkata, "Aku menerima Injil bukan dari manusia." Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan kata kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Titik 2. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah iblisnya, itulah antikristusnya. Saya ulang lagi kepada teman-teman apologet yang masih baru belajar, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu ketika kau mengajarkan 13 kitab itu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 10, nomor 11, nomor 12, aku menerima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Ini noise di mana ya? Sakit kuping, Bang. Sakit kuping, Bang. Wow. Iya. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos. Planos itu definisinya meluas. Planos itu adalah antikristus, penyesat, pembohong, penipu. Tuh, itu yang disebut planos, alias iblis. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya ini tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tetapi dia adalah Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, Paulus mengakui Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti siapa dia? Siapa Paulus ini? Antikristus. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, ya paman, Yesus Kristus datang kepadamu. Betul? Betul. Dia datang sebagai apa? Manusia atau bukan? Bukan. Terjawab enggak? Terjawab. Sedangkan Yesus adalah manusia. Maria melahirkan manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus manusia. Yudas, saudara Yesus, adalah manusia. Yesus ini adalah manusia. Sepupu daripada Yohanes Pembaptis adalah manusia. Ponaan dari Elizabeth adalah manusia. Ponaan daripada Zakaria adalah manusia. Anak tiri daripada Yusuf adalah manusia. Yang melakukan penginjilan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia dan mengaku Yesus. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa oknumnya? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Jadi penyesat itu datang sebagai Mesias
dengan memakai nama Yesus. Paulus mengaku didatangi oleh Mesias bernama Yesus dan bukan manusia. Jadi ada dua Mesias. Mesias Yesus, manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mesias Yesus yang datang ke Paulus yang bukan manusia, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan separuh dari penduduk bumi. Di Islam juga demikian. Ada dua Al-Masih, Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Di Bible ada dua Al-Masih. Al-Masih yang asli anak Maria, Al-Masih Dajjal, penyesat antikristus yang datang kepada Paulus. Kristen ini pengikut siapa? Pengikutnya anaknya Maria? Bukan. Pengikut anak Maria disebut Yudaism. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku ibadah sabat, aku menyembah kepada Elohim, kitabku adalah kitab Tanakh, aku berpuasa, aku tidak makan babi, aku tidak makan anjing, aku tidak ibadah minggu, aku tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru, aku tidak mengenal Paulus. Sedangkan pengikut Paulus menjadi Kristen karena berdasarkan pernyataan-pernyataan Dajjal Al-Masih yang datang kepada Paulus. Orang Kristen yang menggunakan akal dan yang ingin selamat pasti akan menjadikan ucapan-ucapan saya ini sebagai perenungan untuk kemudian pintar dan pandai memilih bahwa Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus yang adalah anak Maria yang tidak sempat dan tidak bisa dibunuh oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, dan Yesus yang menggantikan anak Maria yang ditampar, diseret keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa dan kemudian meminta kepada pengikut-pengikutnya untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Siapa itu? Siapa Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus yang asli menubuatkan akan datang Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dan dia mampu melakukan mujizat-mujizat yang banyak. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka percayalah bahwa ada muncul Yesus palsu yang memiliki pengikut banyak. Pengikut Yesus palsu adalah dialah yang diagung-agungkan Kristen hari ini. Yesus Tuhanku, anak domba, tebusan yang menebus dosa-dosaku. Dia adalah kasih yang datang ke bumi ini. Dia adalah dewa Theos yang nuzul ke bumi untuk nebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kami. Itulah Tuhan kalian. Sedangkan ending dari cerita ini semua adalah Matius 7:22 nomor 20, 27, 22 dan 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ya? Dan kemudian Yesus berkata apa? Pada hari itulah saya akan berterus terang kepada mereka orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Manifestasi dari penjabaran kita berdasar daripada ilmu. Ketika nanti di padang mahsyar, hari kebangkitan ketika orang semua dihakimi, apakah iblis masih ada di sana? Enggak ada lagi. Berarti yang tersisa tinggal Yesus asli. Yesus palsu masih ada? Enggak ada lagi. Iblisnya masih ada? Enggak ada lagi. Pengikut-pengikut iblis di situ masih bisa bertobat? Enggak bisa lagi. Karena udah terlanjur mereka digiring mati dalam keadaan menyembah kepada Yesus palsu. Ketika kemudian mereka bersungut-sungut memohon, Yesus, bukankah kami bernubuat dulunya pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Yesus yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kok bisa kayak gitu? Jadi yang selama ini Kristen sembah siapa dong? Bukan aku. Lalu siapa? Ya, yang datang kepada kalian yang kalian sebut Roh Kudus. Dia yang mengajarkan kalian menyembah oknum yang bernama Yesus kan? Ya. Tapi yang kau semua bukan aku. Karena aku ini nabi, aku ini rasul, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan orang yang sesama denganku aja aku sebut guguk. Kalau dia di luar Yahudi, apalagi di dalamnya, apalagi kalian. Matius 10 nomor 5 nomor 6, aku berpesan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah saja kepada bangsa di mana muridku itu tinggal, yaitu umat Israel.
Itu dalil. Jadi, yang saudara-saudara Kristen sembah hari ini, itu bukan anak Maria, Bu. Makanya saudara-saudara Kristen saya yang saya sudah mualafkan ketemu saya sampai hari ini ya, mereka mencium tangan saya, mereka memeluk saya, mereka menangis. Berterima kasih Bang, betapa saya jauh selama ini dari Tuhan. Begitu bertemu dengan Bang Suma, meskipun awalnya benci, kesal, tapi demi keselamatan saya, Bang Suma rela menghadapi itu semua. Aku telah menemukan kebenaran sejati. Indah bersujud kepada Tuhannya Yesus, Bang. Dulu aku ke gereja, aku gelisah. Di gereja aku tak ada ketenangan, karena aku menyebut-nyebut anak orang untuk aku sembah, padahal di dalam Bible yang saya tenteng itu tak ada. Aku ke gereja, tentang gereja tidak disebutkan dalam Bibelku. Aku ibadah minggu, tentang ibadah minggu tidak disebutkan di dalam Bibelku. Aku menyembah Yesus, tidak ada perintah penyembahan Yesus dalam Bibelku. Semua yang aku lakukan sebelum mengenal Bang Suma adalah satu prosesi keagamaan yang justru bertentangan dengan kitab yang saya pegang. Makasih Bang Suma, I love you full. Semoga Bang Suma panjang umur dan sehat selalu. Amin. Itu Bang, itu yang saya uraikan. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16:14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Di mana rumah ibadah Yesus dimuliakan? Di gereja atau di masjid? Di gereja Bang, ada yang disebut tiang palang, ada yang disebut salib, tempat eksekusi yang diperuntukkan untuk makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Salib ini tempat pembantaian terhadap orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan, tapi dijadikan sebagai satu simbol kemenangan oleh orang-orang Kristen. Padahal salib ini adalah hukuman bagi orang yang terkutuk. Ulangan 21 nomor 22-23. Jika engkau menemukan orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuki Tuhan, mayatnya pun diharamkan untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu untuk engkau wariskan. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, dengan jelas diterangkan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, bahwasanya orang yang dikutuk oleh Tuhan itulah yang disalib. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Orang yang disalib adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Orang yang disalib adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Orang yang disalib adalah orang yang membuat kerusakan terhadap manusia di atas muka bumi. Bahkan Paulus meneguhkan Galatia 3 nomor 13, Kristus Mesias palsu. Tuh, tidak disebut di situ Yesus Al-Masih atau Yesus anak Maria, tapi disebut Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk untuk kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Taurat mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Paulus pun mengatakan Kristus adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Dua kekuatan ini menghantarkan umat Islam semakin kokoh imannya bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang terkutuk. Siapa dia? Man huwa? Rupa-rupanya di dalam Ulangan 27 nomor 20-25, terkutuklah orang yang
menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya ulang. Ulangan 27, 26, 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Subhanallah. Ya, saya kira begitu saudaraku ya, bahwa Nabi Isa yang adalah Iso, yang adalah Yesua Hamasia, itu tidak mungkin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi yang dibunuhnya adalah sebagian dari mereka sendiri, sehingga Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah, dan yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Kalau Anda sudah menggunakan akal, Anda menggunakan hati, berarti Allah telah memberikan sinar kepada hati dan pikiran saudara. Berarti Anda sudah dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pencipta Anda sendiri, sehingga iblis tidak berkuasa atas diri Anda. Karena yang membuat kemudian orang-orang itu percaya terhadap Tuhan, mati datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa manusia, adalah Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan seluruh dunia. Ingat Lukas 4 ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, kalau kamu tunduk berserah kepadaku, aku akan memberikan segala kerajaan langit dan bumi, sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus adalah orang yang soleh, Yesus orang yang suci, Yesus adalah hamba yang kemudian taat menekuni perintah-perintah Tuhan, sehingga iblis tak berhasil. Di data 13-nya dikatakan iblis pun mundur dan mencari waktu yang tepat, waktu yang baik untuk kemudian melakukan aksi berikutnya. Apa yang terjadi? Yesus menyambut. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, orang-orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, melainkan 3 hari 3 malam di dalam kubur. Itu simbol angkatan jahat. Simbol tanda untuk angkatan jahat adalah kebangkitan pada hari ketiga. Berarti siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, maka dia adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus jangankan percaya, justru murid Yesus menganggap Yesus itu adalah hantu. Padahal sejatinya yang datang kemudian memperlihatkan diri kepada murid Yesus itu sebenarnya sudah bukan Yesus lagi. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa buktinya? Baca Markus 16 nomor 12. Apa kata pengarang Markus? Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka dengan dalam rupa yang lain. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Nah ini jelas nih. Begitu juga di dalam Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Karena Yesus yang asli berkata dalam Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus yang asli. Sedangkan Yesus yang palsu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Yang menginginkan anak keturunan Adam menjadi pengikutnya. Ini siapa? Iblis. Makanya tidak sinkron. Ini, sorry kepanjangan, tidak apa-apa, 30 detik. Ini tidak sinkron. Apa Kristen itu? Kristen adalah pengikut Yesus. Mari kita lihat, benarkah Kristen ini pengikut Yesus? Apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen. Dengan Yesus bukan Kristen, berarti Kristen ini bukan ajaran Yesus. Dengan Kristen ini bukan ajaran Yesus, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, sesungguhnya mereka adalah serigala yang nyamar domba. Demikian.
Sepakat. Terima kasih Bang Suma. Apa yang telah dinarasikan Bang Suma tadi, saya naikkan 99% adalah suatu kebenaran dan fakta ya. Karena merujuk pada prinsip di dalam memahami Bible dengan sesuai dengan ilmu hermeneutika, apa yang dinarasikan itu saya tidak bisa membantah satupun. Namun begini Bang, mungkin lebih lanjutnya nanti saya mohon izin host, saya sering nongkrong di sini biar kita saling sharing dan dapat suatu pencerahan ataupun pengetahuan seperti ini. Saya mengakui apa yang dinarasikan Bang Suma itu tidak bisa saya bantah, dan keilmuan dari manapun tidak bisa dibantah. Itu benar semuanya. Subhanallah, Masya Allah. Tinggal 10% berarti Bang. Perpuluhan aja kayaknya yang nyangkut. Iya Bang. Insya Allah Bang Prof. Artinya di sini nanti ada dibantu sama gerunda-gerunda seperti Pak Angon. Dari tadi saya bolak-balik nih Bang. Iya, Bang iya, Host, dari tadi Bang Suma sementara narasi kan saya bolak-balik semua ini buku-buku yang saya pelajari. Ini saya mau bantah dengan pakai yang mana ini? Saya tidak bisa mampu lagi bantah. Karena memang apa yang dikatakan ini benar. Sesuatu yang benar, kita wajib mengatakan bahwa itu benar. Kita mau bantah pakai dalil apa? Apakah kita pakai doktrin? Mau bantah apa yang ini? Nanti nggak nyambung kalau kita bantah pakai doktrin. Dan ini suatu kebenaran. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Prof ini dari Katolik? Iya Bang. Allahu Akbar. Iya, lanjut. Akhi Buddha Angon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau lanjutkan, ini saya mau bantah dalam ruang diskusi ini, saya mau bantah pakai apa ini yang lagi saya pikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni juga ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Suma, paling saya bisa bantah dengan doktrin Bang. Dan Silakan. apa yang Abang narasikan itu paling saya bantah soal doktrin. Kalau berbicara soal doktrin berarti sesuatu yang tidak subjektif dan sesuatu yang pastinya akan fata morgana dan absurd. Tentu tidak akan ketemu Bang. Iya. Benar. Paling kalau saya mau bantah paling andalan saya doktrin dan dogma aja ini. Nggak bisa secara apa itu. Ini yang saya takutkan di situ. Sehingga saya katakan dari awal bahwa saya tidak bisa bantah. Begitu Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, kalau doktrin dan dogma itu adalah seibarat gini. Seibarat sapi dimasukkan ke dalam kandang. Lalu dikumpulkan orang-orang. Kumpul, semua kumpul. Berkumpullah 10 orang di sana. Lalu disampaikan kepada mereka, maukah kalian melihat manusia paling ganteng di era 2024? Orang-orang 10 ini akan mengatakan, ya mau. Dibukalah kandang itu. Serak, diperlihatkan seekor sapi. Ketika orang itu berkata, itu sapi. Orang. Harus orang. Ya, orang ya? Oh iya Pak, orang. Berani nggak kalian mengatakan dia sapi? Enggak Bang, enggak. Dia adalah orang. Itu doktrin. Tak boleh kemudian orang itu keluar dari dogma dan doktrin tersebut. Apapun yang terjadi. Meskipun ketika orangnya disuruh berbicara, wahai kau si orang, coba kau berkata memanggil kekasihmu. Lalu yang mendoktrin mengatakan apa? Hei kamu sudah mendengarkan dia berbicara bukan? Iya paman, apa yang dia mengatakannya? Aku mencintaimu. Bagus, tepuk tangan. Hebat, kalian hebat. Bagus. Orang ini cantik kan? Ya paman, cantik banget. Bibirnya besar, lidahnya panjang, kupingnya unik. Itu doktrin. Tidak boleh ada yang mengganggu gugat itu. Beginilah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kristen. Ini yang dialami. Hai saudara-saudaraku, ya paman, yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia Bang. Kenapa kau tuhankan? Karena pada dalam dirinya ada keilahian Bang. Hei saudara-saudaraku, ya paman, kenapa kau mengatakan seekor sapi ini adalah orang?
Betul kau katakan ini orang? Ya, betul. Tapi kok kelihatannya sapi? Ya, itu penampakan luarnya. Tapi pada dasarnya ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Maksudnya buktinya dia duduk, pipis, kencing, makan. Oh iya, betul juga. Sesama pendogma pendoktrin yang suka mengenyam kemudian hal-hal yang khurafat, halusinasi, angan-angan, maka mereka akan mengatakan, iya, jangan kau pernah belajar ke Bang Suma. Bahaya, Bang Suma itu penyesat. Dia lebih cinta kepada dogma dan doktrin. Yang dilahirkan Maria, manusia atau bukan? Bukan. Bahkan ada yang berani mengatakan, Yesus lebih tua daripada ibunya. Bahkan pernah saya berdialog dengan seorang Kristen. Tua mana Maria dengan Yesus? Jawabannya lebih tua Yesus. Siapa yang melahirkan? Antara Maria melahirkan Yesus atau Yesus melahirkan Maria? Apa jawabannya? Yesus melahirkan Maria. Apa penyebabnya ini? Doktrin, dogma. Dan itu Paulus sudah mengatakan itu lebih dulu. Bahwa di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, Paulusnya mengatakan bahwasanya dia menyesatkan orang dengan mematahkan dan membinasakan akal pikiran, dan ilmu Tuhan itu dilumpuhkan oleh beliau. Dikatakan dalam 2 Korintus. Apa yang dikatakan oleh dia? Kami mematahkan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan setiap kubu pertahanan keilmuan manusia. Tapi oleh penerjemah dirubah terjemahannya. Padahal kata siasat itu sebenarnya itu enggak ada. Itu adalah penyesatan, Bung. Tidak ada. Coba kita baca. Kami mematahkan setiap siasat. Itu terjemahan. Kata siasat itu terjemahan. Padahal original teksnya di situ adalah logismos. Logismos itu adalah pikiran, ilmu pengetahuan. Kami mematahkan pengetahuan. Kami mematahkan ilmu pengetahuan. Kami mematahkan pikiran manusia. Artinya, kata Yesus, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat orang Farisi, engkau mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka, dan kau jadikan dia 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa orang Kristen itu 2 kali lebih jahat? Karena orang Kristen dalam konsep bertuhan, mereka mematikan akal. Hasil daripada mematikan akal, Tuhan pencipta langit dan bumi ini dikatakan menjadi manusia dan mati terkutuk. Apakah ini bukan sebuah kejahatan? Mengatakan Tuhan menjadi manusia, terkutuk di atas salib, nebus dosa manusia. Ini bukan kejahatan? Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Bukankah kita mengetahui orang Kristen membaca Bible, bagaimana Bahtera Nuh, bagaimana Sodom Gomora, bagaimana Nabi Musa menghanguskan dan membakar, bahkan membunuh semua makhluk yang bernapas. Jangan kau biarkan sedikit pun yang bernapas. Begitu kejamnya pencipta langit dan bumi demi untuk kebaikan makhluknya. Sodom Gomora hancur lebur, Bahtera Nuh menenggelamkan apapun yang bernapas. Demi apa? Demi untuk meneguhkan kebenaran di atas muka bumi ini. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, lahirlah Dajjal di tengah-tengah Bani Israel, justru melakukan hal yang terbalik. Tuhan yang begitu pemarah, Tuhan yang begitu pemurka, yang berkuasa kemudian menaklukkan segala-galanya, tiba-tiba dia letoy, menjadi aduhai, dia menjadi bayi, kemudian melenggak di tengah-tengah manusia, lalu ditombak, mati, ditelanjangi, dan tergantung terkutuk oleh makhluknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob, Bang Zuma kena tombak. Iya, banyak banget yang membenci. Tombak saudara kayaknya ya. Aduh. Guys, itu cuman itu doang ya istilahnya. Padahal enak didengar kok. Baru ngomong masalah tombak. Kita lagi enak-enak dengar suara ininya, ya Allah.
Sama dengan tadi malam saya korban tadi malam 2 akun ya. 2 akun, cuma memutar saja live reply-nya Bang Zuma. Coba dengerin dia biar pinter, nggak didengerin malah ditombak. Hai, kacau ini. Bang Profesor, monitor gimana Bang Profesor? Masuk tadi yang dari tadi Bang Suma narasikan yang pertama ya, season pertama tadi saya bolak-balik, saya mau bantah dengan apa ya, sesuai yang dinarasikan nggak temu. Ya wajar saya katakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang disampaikan. Mau setingkat sampai di internasional manapun, fakta, nyata, data ada, ini kita mau bantahnya gimana? Itu. Gimana Oh, Anda? Bang Suma Apa tetap udah ada. dengan kekristenan Anda? Ya ini mungkin dilanjutkan Bang Suma dulu. Sahabatku. Kena tombak ya? Iya, kena tombak. Biasa. Bang Juma akunnya berapa sih, banyak ya? Ini sudah 06 ini dipakai ini. Oke, saya lanjut sedikit. Ya, Ya, lanjut saya Guru dah, lanjut. Lanjut. Jadi, ketika kemudian hal ini terjadi, ini adalah satu hal yang menggelikan. Ketika para nabi mengajarkan kita untuk menemukan Tuhan yang tak terlihat oleh jasad kita ini, yang tak terasa oleh hakikat Tuhan ini, yang kita tidak merasakan akan hakikat Tuhan tersebut, wujud yang keberadaan Tuhan. Lalu kemudian alat untuk dipakai untuk mendeteksi keberadaan Tuhan itu akal justru dimatikan, maka ini adalah satu hal yang naif. Kenapa? Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tak ada manusia yang mampu menaklukkan alam semesta ini tanpa akal. Tak ada. Manusia bisa mempersingkat perjalanan antar negara, antar bangsa, antar kota dengan akal. Adanya pesawat karena ada akal. Saya bisa berbicara dengan Anda yang ada di seluruh penjuru bumi dengan singkat dan cepat melakukan HP internet karena akal. Tapi kenapa giliran Tuhan yang kita temukan, akal kita matikan? Ada apa kok diserongkan ke sana? Adanya kekuatan gelap yang mengajarkan manusia jangan menggunakan akal. Nah, ketika kita tanya kemudian saudara-saudaraku Kristiani yang saya kasihi, apa yang menyebabkan kalian menuhankan makhluk yang konon ceritanya dikutuk? Siapa yang mengajarkan? Bible tidak mungkin. Yesus tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin. Tak ada dalilnya. Bahkan Yesus sendiri tak pernah mengajarkan itu. Lalu satu-satunya yang mengajarkan kalian, lihat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila orang-orang kafir ini dikatakan, diajak kepada mereka, ikutlah kamu dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Isa, oleh apa yang diturunkan oleh Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Tidak. Sekali-kali tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari ayah kami, dari ibu kami, dari paman kami, dari kakek kami, dari nenek moyang kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat sedikit pun petunjuk. Ini saudara-saudara Kristen nih, untuk membuktikan Al-Quran ini, habis ini Anda tanya kepada bapak, kepada ibu, pada kakek, nenek, atau buyut. Tanya, "Pak, ya paman, bapak dari kecil saya ya mengajak saya ke gereja. Pada saat saya belum berjalan, bapak menggendong saya, betul? Pada saat saya belajar berjalan, bapak memapa saya, yes. Pada saat sekarang bapak selalu memperingatkan kepada saya agar ke gereja, betul? Ya. Apa masalahmu nak? Aku mau tanya Pak, apa itu? Yang ngajarin bapak untuk mengajak saya ke gereja itu siapa? Lidah kaku, bibir keluh, kepala mumet, mata berkunang-kunang. Tak ada bisa jawaban yang tepat. Yang mengajarkan saya untuk supaya mengajak kamu ke gereja adalah siapa Pak?
Siapa Pak? Siapa? Siapa yang ngajarin Bapak? Ngajak anakmu yang tadinya hidup diciptakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dalam keadaan fitrah suci. Kenapa giliran saya besar Bapak ajak saya ke rumah ibadah itu? Ayo Pak, jujur kepada saya. Siapa yang mengajarkan Bapak mengajarkan saya, anak yang tak tahu apa-apa, yang lemah, berdiri pun aku tak kuat, berbicara pun aku tak sanggup pada masa itu. Bapak sudah mencekoki doktrin dan dogma kepada saya, anakku, agar aku datang ke tempat itu menyembah makhluk yang bernama Yesus. Pak, jujur, yang ngajarin Bapak untuk mengajarkan saya itu siapa? Bapak bingung. Bapak bingung. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya yang mengajarkan itu, nak, aku juga hanya ikut-ikutan sama kakekmu dulu. Hei kakek, ya cu, yang ngajarin kakek ngajarin bapak saya ke gereja sopor ya? Oh itu buyutmu. Buyutmu dulu yang ngajarin. Nggak ada di Bible, nggak ada. Lalu yang ngajarin siapa? Kakekku, nenekku. Tanya lagi sampai ke atas, ujung-ujungnya larinya ke Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata Allah, bohong, bullshit. Nenek moyang mereka pun tak mendapatkan petunjuk. Nenek moyang mereka itu sama sekali tidak ada pengetahuan tentang hal yang mereka lakukan. Makanya hari ini strata 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kapanpun, bahkan didatangkan sarjana teologi dari neraka sekalipun, kalau ditanya siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus, apa jawaban mereka? Yang minta disembah adalah iblis. Oke. Yang minta disembah adalah iblis. Kalau yang minta disembah adalah iblis, lalu apa namanya orang yang meminta keturunannya, anak-anaknya, orang lain untuk menyembah kepada sesamanya manusia? Terkait ini, sahabat-sahabat sekalian, Islam didatangkan oleh Allah di atas muka bumi ini bukan begitu aja. Islam itu jujur. Allah Subhanahu wa taala membuka tabir itu semuanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Poinnya di mana? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Apa kata Allah? Wahai nabiku Muhammad, ya Rabb, sebelum aku mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, terlebih dahulu ada kaumku di mana aku mencintainya, di mana aku mengasihinya, bahkan aku menobatkan diriku bersama dengan mereka, yaitu Bani Israel. Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israel. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Wahai Bani Israel, keturunan Yakub, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. La in aqamtumus shalah wa antumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumu Allah qardan hasana. Itu kata Allah, aku bersama kalian. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Akan tetapi kata Allah, wala udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kafir di antaramu terhadap utusan-utusanku termasuk Isa alaihissalam, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu terjadi, Bang. Semua itu terjadi. Orang-orang Yahudi menolak Nabi Musa, orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Apakah kecintaan Allah berhenti? Tidak. Aku Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku Allah mencintai dan menyayangi ciptaanku, khususnya manusia. Maka Allah mengatakan apa? Tolak Nabi Musa, tolak Nabi Daud, tolak Nabi Salomo, Sulaiman, tolak Nabi Isa alaihissalam, tapi pertolonganku kepada keturunan Adam tidak pernah berhenti.
Maka setelah mereka menolak, karena kasihku aku mengutus kekasihku Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab Yahudi Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak hal yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minas sulum wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu aku Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keredaanku kepada jalan keselamatan. Jadi Al-Quran adalah jalan keselamatan. Kalau ditanya, wahai Bang Suma, wahai saudara Islam, di mana di dalam kitabmu Nabi Muhammad adalah jalan menuju keselamatan? Jawab Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, manusia diberi petunjuk kepada keridaan Allah menuju jalan kepada keselamatan. Apa kata Allah? Dan dengan Al-Quran Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Selamat tinggal agama yang lain. Kalian tidak mendapatkan petunjuk. Yang kalian lakukan hanyalah budaya tradisi nenek moyang kalian. Sedangkan nenek moyang ketika ditanya, wahai nenek, wahai moyang, yang mengajarkan kita menyembah Yesus itu sopo? Nenek moyang bingung 7 keliling. Sedangkan kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada Allah? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menjadi Islam? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian salat? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian puasa? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian merasulkan Nabi Muhammad? Allah. Allah, 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 Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka kemudian berteguh, istiqamah di dalam pernyataan terhadap lisannya, fabasyiru bil jannah, maka beritakanlah berita gembira yang dijanjikan kepadanya, yaitu surga. Kristen boleh teriak hari ini, kami ajaran kasih. Oh yes, kami adalah anak-anak Tuhan. Oh ya, silakan, silakan aja. Tapi ketika kami tanya, apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Apa Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan mengimani buku-buku perjanjian baru? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tidak. Lalu apa? Apa? Kalian hanya mempertuhankan makhluk gaib yang datang kepada Paulus tersebut. Saya kira begitu sahabat, ya, sebagai edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman muslim yang ada. Kalau ada yang keliru yang saya sampaikan, silakan, boleh kritik, saran sifatnya positif, silakan. Oke, mungkin ada pandangan dari Bang Prof sebelum mungkin diisi tambahan dari gurunda-gurunda yang lain yang kebetulan baru bergabung di sini. Oke, Bang Prof, saya persilakan Bang Prof. Insya Allah Bang Prof secepatnya moderator. Ya. Ya, begini Bang, yang terakhir yang narasi dari Abang Suma tadi, yang sangat menarik bagi saya adalah apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah pada Yesus? Itu pertanyaan yang sangat menyentuh ya. Ketika saya mempelajari kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang merujuk atau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kamu harus menyembah dan berdoa kepada saya, Yesus ini. Tentunya sebagai
manusia yang berakal sehat dan berlogika ataupun beragama dan beriman itu merupakan jawabannya. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih Bang Zuma Ya, dan sama-sama. Bang. teman-teman yang lain yang sudah mengizinkan saya untuk masuk ke Komal ini. Saya kembalikan. Masya Allah. Wanita Bang Juma, boleh saya bicara menyapa? Boleh, silakan Uhti. Assalamualaikum Bang Juma, ya Allah, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah berapa kali ya. Ini Bang Juma, saya sebelumnya minta maaf juga sebesar-besarnya ya. Bang Juma kan sering ke komal-komal gitu kan, gitu, komal-komal Ya. kecil. Ini minta aja gitu. Iya, gimana? Datang silaturahmi lah ke komalnya Mr. Joker sama Persatuan Muslim lah, kapan ada waktunya nggak apa-apa. Gitu. Ya, alhamdulillah. Saya kalau udah diminta kayak gitu baru. Kalau saya tidak diminta saya takut Uhti. Karena tidak semua orang kita itu suka dengan Bang Zuma kan. Banyak juga orang yang nggak suka. Enggak lah, banyak yang suka lah Bang Juma. Yang Iya, nggak suka maksud saya- pasti orang maksud saya- Kristen. Maksud saya berhati-hati untuk masuk ke komal yang saya belum kenal. Kalau komal ini kan saya udah kenal. Nah, ini adalah satu circle dengan kita, satu perjuangan dengan kita. Kalau Bang Juma, kalau Persatuan Muslim itu untuk semua agama gitu di situ itu. Ah ya, baik. Iya gitu. Kalau Mr. Joker iya debat kayak sini sama juga gitu. Baik. Terima Insya kasih Allah. banyak Mbak Juma, syukran ke ya Allah. Iya, insya Allah. Uti Sofi. Ditunggu ya. Siap. Makasih Bang Juma. Apa nama akunnya tadi? Mr. Joker sama Persatuan Muslim. Ah, baik. Iya. Makasih. Soalnya saya itu juga penggemar Bang Juma banget gitu. Kalau Ya, malam Masya tuh Allah. dengerin gitu, sambil tidur. Ketiduran. Enggak bisa dengar kalau tidur lagi, Uti. Iya emang. Kantuk. Iya, makasih udah. Iya, Oke, silakan. terima Bang kasih Os. banyak Bang Zuma. Iya, Bunda Sofi. Makasih Bunda Sofi. Boleh Ahina Juma, saudaraku untuk sedikit bernarasi. Iya, bisa Siap, Gurunda. siap. Silakan, Akhina, Masya Allah. Izin ya, saudaraku, untuk saudaraku sahabat ini yang baru Pak Prof. Mohon izin Pak Prof ya. Sedikit dari Pak Aman, mungkin sebenarnya udah begitu lengkap ya, tapi tidak salahnya saya ingin ambil pahala juga dari Allah bahwa apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya dunia akhirat kami khususnya dan juga insya Allah akan menguatkan. Jadi gini Pak Prof, kalau toh agama ini kita lihat realnya sekarang Bapak melihat bahwa hari ini ya Muslim itu ada bagian dari kehidupan ini kan begitu. Kekristenan juga kita nggak bisa munafik, iya ada, Yahudi pun demikian, Hindu, Buddha ada. Tetapi sebagai agama yang terkemudian ini tidak mungkin kemudian kita menafikan realita ini kan gitu. Apakah agama ini penuh bohong, penuh dengan dusta gitu kan? Itu kan jadi bahan pemikiran kita. Apakah ini manusia ini mengaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku ajarannya ajaran dari Tuhan kan begitu? Itu harus jadikan bahan evaluasi kita sebagai manusia yang kemudian harus bersikap dengan rasional kita. Insya Allah setelah Bapak pahami dan dengarkan sama-sama, kami sangat menyimak sajian dari saudaraku ini Pak Haina Juma ini sangat gitu kan, sangat sesuai dengan apa yang logika dan akal kita, narasinya, arahannya gitu. Bahkan dia berani untuk membanding-bandingkan apa yang telah ada dan telah dijelaskan di kitab Anda, juga bagaimana Quran itu menjelaskan. Saya hanya mengatakan begini saudaraku, kalau saja Islam itu datang tidak sejalan dengan otak pemikiran manusia, maka itu pasti salah adanya. Sementara kita bisa melihat, apakah salah ketika kami mengajak kepada saudara kami untuk yuk beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam kan gitu. Yang mana dia ada sebelum sesuatu itu ada. Adanya tidak dimulai ketiadaan. Apa kita menolak? Tuhan yang adanya itu tidak dimulai dengan ketiadaan. Dia itu wujud, kidamba, komalapatu, dan banyak yang mungkin nanti saudaraku bisa melihat bagaimana Allah diceritakan dalam Islam. Ada yang sebut kita kenal dengan 20 sifat Allah kan yang wajib ada pada Allah. Bahkan juga mungkin Bapak bisa mendengar bagaimana nama-nama Tuhan kami sendiri. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Ajid. Itu semua tidak menyelisih apa yang ada di pemikiran kita. Tuhan harus maha pengasih dong, maha penyayang, maha kaya, maha wahab, maha memberi. Kan gitu. Maha mengetahui, segalanya maha dalam Islam. Ketika kami menyebut ada kalimat bahwa mustahil bagi Allah, itu pun untuk mempertahankan nilai kemahan itu. Mustahil Allah itu bodoh, mustahil itu lemah, mustahil Allah itu kemudian bla bla segala macam. Kata mustahil justru sebagai bentuk memperkuat lawan yang 20 tadi.
Saya yakin Bapak sebagai orang yang terpelajar akan melihat betul, saya harus punya Tuhan yang agung, mulia dan hebat, kan gitu. Dan hari ini yang Bapak seru adalah untuk ke arah sana. Kami tidak berbohong ketika katakan, yuk kita Tuhan menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Emang betul kan? Bapak mengatakan bahwa kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kami berdiskusi dengan orang Kristen, tidak pernah mereka menyebut nama Tuhannya seperti apa, nggak berani. Artinya kami lebih dibenarkan dong ketika kami mengatakan bahwa Tuhan tidak terlihat dan terdengar. Kan gitu. Terus juga ajarannya tadi kami mengajak kalian untuk kemudian tidak mabuk, tidak judi, tidak zina, tidak membunuh, tidak berbohong, tidak melakukan sesuatu yang manipulasi. Kan gitu. Apa salah hal itu? Kami mengajak untuk kemudian tidak mengagungkan orang tua kita, memuliakan orang tua kita. Jalin hubungan keluarga dengan nikah. Walaupun 1, 2, sampai 4, tapi nikah tidak ada merusak hubungan manusia dan manusia yang lainnya. Bina anak-anak kita, bina istri-istri kita, arahkan mereka untuk kemudian taat patuh tunduk kepada Tuhan. Apa itu salah? Kan gitu. Ada hukum waris yang dalam Islam. Apakah salah ketika hukum waris itu ditegakkan, dilaksanakan? Ketika saya punya anak 1 laki-laki gimana? Pembagian warisnya ketika anak 2 bagaimana? Kalau laki semua, kalau perempuan semua bagaimana? Kalau lakinya 4, perempuan ini ada penjelasan dalam Islam seluruhnya. Ini yang kemudian ini agama yang benar, yang telah detil. Untuk kehidupan dunia pun telah begitu jelas detil dalam aturannya, dalam tata laksananya. Apalagi bicara akhirat. Betul, akhirat kita belum masuk ke dalamnya, tetapi kita hidup di dunia hari ini, maka dipastikan benar pula di akhirat. Kalau hidup sekarang kita dunia telah mengikuti aturan tata letak yang benar, ketertiban iman, maka di akhirat pun demikian adanya. Maka saya mengetuk hati saya semua untuk yuk serahkan diri kita kepada Tuhan pemilik alam ini. Tidak keluar dari kepentingan agama Allah, tidak mengkhianati diri, tidak mengkhianati apa yang merupakan asusila dan moral kita. Diajak diri kita untuk taat, patuh, tunduk kepada Allah. Wa abudullahi wajtanibu tagut. Sembahlah Allah saja, jauhi pikiran-pikiran hawa nafsu kita. Salahkah kita ketika muslim mengajak untuk ruku dan sujud? Salahkah kemudian muslim untuk mengajak kita untuk berkurban? Ada harta mungkin lebih dari kita, dipotong kemudian dibagi kepada fakir miskin. Apa itu salah? Apakah salah ketika ada arahan dari muslim untuk kemudian bersedekah, berzakat fitrah, peduli kepada fakir miskin, anak-anak janda jatuh? Apa itu salah? Seluruhnya dalam Islam demikian adanya. Yang kaya diberikan untuk diarahkan untuk berbagi dengan sesama. Yang miskin diarahkan juga untuk jadi tidak meminta-minta. Jadi saya mengetuk pada hati saya dan kepada kalian semuanya, lihat Islam. Kalau kami teroris, bagaimana bisa teroris seperti ini? Dan mestinya seluruhnya teroris tidak. Kalian semakin bahwa di dalam kehidupan itu ada yang nama oknum. Jangan kau anggap seluruhnya jadi oknum adalah penjahat, tidak. Di dalam Islam ada oknum, kami akui. Di dalam pemerintahan pun ada oknum. Di dalam kekristenan ada oknum. Di Yahudi juga ada oknum. Jangan kau samakan ratakan. Oknumnya oknum tetap. Yang salah adalah oknumnya. Kenalilah kebenaran itu untuk pertama kalinya. Kamu akanlah siapa ahlinya. Kenali Quran kami. Kenali ajaran Nabi kami. Dengan demikian kita akan paham siapa sebenarnya yang benar ini. Siapa yang selama ini kita dengar kok negatif karena kebencian yang mereka tanamkan. Mereka tidak berangkat dari kitab kami. Mereka tidak sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Quran kami. Tapi mereka hanya tuduhan-tuduhan yang akibat tuduhan itu kembali kepada mereka. Demikian saudaraku, akhir Jumat, mohon maaf kami mungkin agak panjangan. Ini sebagai bentuk kasih sayang kepada Pak Profesor, semoga bermanfaat. Hadawallah ya alhamdulillah. Dilanjut saudara. Iya, terima kasih Gurunda, Kang Angon. Ya. Oke, Bang Prof, gimana ya? Mudah-mudahan Bang Prof nanti ditindaklanjuti berikutnya kita diskusi bersama Gurunda. Kan tinggal mungkin sudah mendekati 100% ya, Bang Prof. Bagaimana tadi kebenaran Islam? Karena poin saya bersama Bang Zuma, artinya walaupun meskipun saya selama ini cuma mereply live Bang Zuma, tapi poinnya adalah kami ingin menunjukkan sebuah kebenaran Islam. Dan syukur alhamdulillah saya juga bersama sahabat-sahabat Komal Titisan itu didukung oleh abang-abang seperti Kang Angon, Bang Beni dan tidak lupa juga Ustadz Al Minangkabawi ya dari Minang. Gimana Bang Prof? Saya mungkin ada masukannya. Iya, saya mungkin mengulangi lagi, ada sedikit penambahan bahwa
Jujur saya tidak bisa membantah karena apa yang dinarasikan memakai data yang selama ini saya punya ya. Datanya secara jelas semua yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi itu data di dalam Bible, Alkitab, kitab sucinya kami itu. Lalu saya mencoba bolak-balik buka-buka, saya tidak bisa membantah. Nah, di sini saya jadi bingung sendirinya. Jadi paling tidak sudah bisa menerima kebenaran Islam ya, Bang Prof ya. Apa yang disampaikan Bang Suma itu benar. Iya. Karena berdasarkan data yang punyanya saya, bukan berdasarkan datanya punyanya Bang Suma kan, bukan berdasarkan dari Al-Quran. Yang dinarasikan ini kan berdasarkan kitab suci, Bible, Alkitab itu. Lalu saya mau bantah dengan cara pakai apa lagi? Apakah saya harus bantah dengan kitab pinjam kitab orang lain punya? Ya, tentunya saya sebagai orang yang akal sehat, saya tidak bisa membantah karena itu yang disampaikan suatu kebenaran. Sip. Begitu, Bang. Jadi saya syukur alhamdulillah target poinnya itu live minimal. Mungkin kira-kira Bang Prof posisi kira-kira kebenaran itu sudah capai 100% atau masih ada satu angka atau dua angka? 99,99%, Bang. Masih 1%. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, bukan 1%. Berarti masih 0,01% lagi. Masya Allah. Iya, Bang. Mudah-mudahan. Karena begini, mudah-mudahan- Bang, saya secara jujur begini, Bang. Kalau saya bantah dengan narasi doktrin, dogma, pasti nggak akan ketemu dengan menunjuk data yang selama ini kita pegang kan sebagai panduan kita dalam beragama dan beriman. Kalau demikian, Saya jadinya saudaraku, kelabakan gitu Pak ya. Prof, Ya, ya, Bang. kalau demikian, ini maaf ya, mungkin saya terlalu berani untuk kemudian meminta Bapak. Tadi kembali kepada Bapak dan hati Bapak. Kalau Bapak diarahkan kemudian mengucapkan, mengakui bahwa Bapak punya Tuhan Allah, Bapak menerima Muhammad sebagai Nabi Bapak mengakui bahwa Al-Quran, Injil, Taurat adalah kitab suci bagi kita semua. Bapak berkenan nggak menerima itu semua? Muhammad adalah Nabi. Oh, tidak jadi Bapak. masalah. Saya Teladan bagi sesuatu Bapak. yang baik dan benar saya menerima. Sesuatu yang baik dan benar pastinya saya menerima. Tidak jadi Bapak masalah ikhlas. bagi Bapak saya. ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan bagi Bapak. Ikhlas. Karena Menerima saya Muhammad adalah sebagai manusia Nabi? ciptaan Allah. Iya, menerima Kalau Muhammad memang sebagai Nabi ajaran- bagi Bapak. Menerima kalau memang ajaran beliau adalah suatu hal yang baik dan benar, saya wajib. Semua manusia siapa yang tidak mau menerima hal yang baik dan benar? Bapak menerima. Tapi ada Yang menjadi pertanyaan konsekuensinya. sebagai- Tapi ada Iya, iya. konsekuensinya ya Pak Angon ya. Ada Iya, konsekuensinya. betul. Tengah jadi soal hidup saya ini kan saya yang menjalani hidup saya. Ya, konsekuensinya begini, kalau menerima berarti Anda harus sholat 5 waktu. Tata cara sholat itu harus begini, harus sholat subuh, bangun jam 4 subuh bangun untuk melaksanakan Itu yang sholat 2 dituntut. rakaat. Yang sepengetahuan saya itu yang dituntut Tuhan Sang Pencipta Allah Bapa tadi itu terhadap Oh, kita mantap. manusia ini kan. Betul. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Bapak nggak keberatan kalau Atau kami gimana? menuntun Bapak untuk bersyahadat hari ini? Karena dalam konsep Islam itu kami nggak boleh menunda-nunda loh Pak. Ketika ada orang udah menerima, maka kami harus segera bersikap ya untuk kemudian mengesahkan Bapak Iya. dan akhirnya Bapak jadi saudara. Dan nggak keberatan Bapak ada jadi bagian kami sekarang. Kalau sekarang, Begini Bang, begini Bang, saya Iya. kalau jawab sekarang nanti terkesannya kurang bagus. Baik. Ini saya katakan jujur, ya. Mungkin kalau abang host sebentar malam, kalau lagi live lagi, oke saya hadir. Siap, siap. Jam berapa gitu? Biar kasih saya ruang waktu untuk saya lebih mendalami tadi. Ini Bang Suma, ini saya pikir beliau ini sekolah teologi atau apa gitu. Kok bisa mengetahui secara Mungkin sahabat sampai ke dalam Ya, dalam sebentar, saya komparasikan seakar-akarnya dulu. ini. Ahi Juma, kira-kira antum Ahina bisa ada waktu nanti malam mungkin untuk mengarahkan Pak Prof kita ini. Ahi Juma, monitor. Bang Zuma. Aina? Assalamualaikum. Bang Zuma. Apa asar di sana Assalamualaikum, ya? Bang Zuma. Sudah asar belum di sana Kang? Sedikit lagi, akhi. Iya, saya dengar barusan Ya. teman kita untuk ya insya Allah lah. Kalau hidayah itu datang, tak ada yang bisa menghalangi. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, siapapun itu.
Kalau sudah tiba saatnya, tak ada kekuatan yang bisa menghalangi hidayah itu. Hanya saja dari sekarang ini jam 3 di tempat saya sampai malam, saya ingin menitipkan satu kepada saudara Prof, satu bahan pemikiran. Ketika kemudian Petrus ditanya, menurutmu siapakah kau ini? Apakah ini Yesus? Bukan. Ini Yesus? Bukan. Kamu mengenal dia? Tidak. Apakah ini Yesus? Bukan. Yesus pun mengatakan apa? Sebelum ayam berkokok, engkau akan apa? Engkau akan menyangkali aku. Yesus sudah tahu itu, bahwa nanti Petrusnya akan melihat orang yang bukan aku. Kenapa saya mengatakan itu, Bang? Coba renungkan, Bang. Kalau Anda melihat di dalam Matius 16 nomor 18-19, apa kata Yesus kepada Petrus? Pada Petrus nih, sekali lagi kepada Petrus, bukan kepada Lukas, bukan kepada Markus, juga bukan kepada Paulus, tetapi kepada Petrus. Apa kata Yesus? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nomor 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Aku berikan kepadamu, wahai Petrus, kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Petrus ini orang yang telah diberi mandat, orang yang dipercayai. Mustahil Yesus salah pilih, mustahil. Petrus diminta oleh Yesus untuk melanjutkan tongkat estafet penginjilan. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, kata Yesus. Alangkah celakanya kalau ternyata Yesus memberikan tongkat estafet penginjilan kepada pembohong. Itu nggak mungkin. Berarti Petrus menyangkal itu karena memang yang digantung itu bukan gurunya. Bukan gurunya, aku tidak mengenal dia. Itu bukan guru saya, itu bukan Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin Petrus adalah seorang pembohong. Mustahil. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bukan kepada Paulus. Kan? Yang diberikan kemudian kunci kerajaan surga itu adalah Petrus setelah Yesus. Lalu apa kata Paulus sendiri tentang Petrus? Dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus ini diutus kepada orang-orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Sedangkan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, yaitu non-Israel. Berarti dengan kata lain, Petrus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja, sedangkan dia adalah pelanjut tongkat estafet dakwahnya Yesus. Paulus mengaku diutus kepada di luar Yahudi. Yang ngutusnya siapa? Gak ada. Yesus tidak pernah mengutus Paulus, kecuali yang mengutusnya itu yang makhluk yang datang kepadanya. Jadi Paulus ini sudah terikat kunci kerajaan surga. Maka mustahil dia mengatakan yang disalib itu bukan gurunya. Apakah ini Yesus? Bukan. Itu bukan guruku. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. 3 kali dia sangkal. Artinya apa? Lebih percaya saya sebagai Muslim kepada Petrus yang mengatakan itu bukan Yesus daripada Paulus yang mengatakan itu adalah Yesus. Ingat Bung, di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika kemudian Al-Quran mengatakan mereka tidak yakin tentang siapa yang mereka bunuh. Mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Kemudian terbukti di dalam Kisah Para Rasul 25:19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Orang Yahudi berkata dia sudah mati. Tapi Paulus dengan teguh pendirian mengatakan dia masih hidup. Apakah Nabi Muhammad sebelum menyampaikan wahyu ini kepada sahabatnya belajar Kisah Para Rasul? Tidak. Kenapa bisa ada perselisihan? Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam membuat makar, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian-kesaksian palsu. Akan tetapi
Allah membalas tipu muslihat mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau saudara Prof sebentar malam ingin kembali bersama dengan kita di sini, ya alhamdulillah saya insya Allah akan hadir juga dengan teman-teman. Meski mungkin mudah-mudahan ada hujan karena habis ini saya mau berangkat ke gunung menjelang kegiatan Hari Mu'alaf yang kemudian sekarang ini muncul lagi yang suka memprotes-protes. Katanya nanti akan ada juga yang menggaungkan Hari Murtadin. Nah, ini lucu teman-teman. Lucunya gimana? Karena kita umat Islam itu akan memperingati Hari Mu'alaf sedunia di setiap tanggal 25 Desember. Beliau orang ini ngaku-ngaku muslim tetapi mengompori, mengatakan bahwa nanti orang Kristen bisa jadi memperingati Hari Murtadin pada saat Idul Fitri. Itu kacau nanti, karena Idul Fitri itu tidak tetap tanggalnya dan harinya. Baru saya mau ngomong itu tadi. jadi bampol si Kopia Merah ini ya dasar mungkin C6, dia belum tahu gimana dapur Islam sampai dia cuma ngomong asal aja, cari bahan untuk melampiaskan kesakitan hatinya dan kecemburuan atas kebenaran Islam. Selalu mencari kelemahan Islam tapi tidak akan pernah bisa sanggup ditemukan. Silakan aja kalau Brunda. Umar ya? ya, silakan aja, bukan Umar cuci mulut. Oh, Valen tidak layak. Ya, itu disanding oleh dia. Siap. Valen. Brunda. Valen. Ya, Lanjut. tidak layak disebut dengan nama Umar beliau. Jadi ya alhamdulillah Allah memberi petunjuk senantiasa kepada kita, dan saya hanya berdoa ya, mudah-mudahan beliau ini bukan C6. Mudah-mudahan beliau ini adalah benar-benar mu'alaf yang masih perlu banyak belajar ya, kurang lebih 300 tahun lah untuk bisa menyamakan ilmunya dengan Bang Suman. Bukan sombong, tapi dia punya wawasan itu masih cetek sekali wawasannya. Yang ada hanya kebencian, ya, hanya ketidaksukaan terhadap apa yang dicapai oleh apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, sampaikan kepada beliau kalau sahabatnya dia, teman-teman Kristen yang mau mengatakan Kristen akan mengadakan Hari Murtadin juga, silakan ikuti di mana tanggal hari tepatnya ditentukannya Idul Fitri, di situ kalian merayakan Hari Murtadin, dan di situ juga dunia akan menertawakan kalian. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dinda Natali dan juga Uti Sopi, Dinda Biansa, Bang Benny, Bang Sumar, terima kasih banyak, Bang Sumar. Terima kasih banyak. Tesisan ya, masalah sama-sama kita berterima kasih Bang. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata saya kurang berkenan atau ada kalimat yang tidak patut dan tidak sepantasnya saya ucapkan. Juga terakhir saya katakan, Saudara Valen, terima maaf kalau saya nyebut nama Anda di sini karena Anda kelihatannya memang agak lain daripada yang lain. Demikian, salam tauhid, jayalah Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prof, kalau nanti memang malam jadi untuk mengutarakan itu, kalau memang jadi, yang pertama Anda harus menyiapkan KTP asli. Yang kedua, nanti Anda akan didukung oleh penonton yang ada di bawah untuk open kamera. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda sanggup? Misal, Ya, sanggup. Alhamdulillah. Subhanallah. Atau mungkin sekarang didukung aja ya Prof, kita dikasih polo-polo. tunggu dulu, jangan dulu Bang. Ini udah banyak kok, Jangan dulu teman-teman. Nanti malam saja ya kan. Iya, betul. Nanti malam saja ketika Prof ini udah hadir ke sini baru didukung untuk biar dapat open kamera. Kalau sekarang jangan dulu teman-teman. Sudahlah ngikut sama saya. Baik. Ya. Itu. Jadi Tapi kalau Prof punya akun lain, mungkin Kang Ardi yang udah banyak sehingga memudahkan kita nanti. Mungkin ada. oh Prof, itu nggak ada masalah kalau itu. Kalau itu nggak ada masalah, ya? masalah. Tapi yang jelas kalau memang nanti memang berniat hadir ke sini, ingat Pak Prof, tidak ada paksaan dalam Islam. Anda mau masuk Islam, Anda mau nggak masuk Islam, kami nggak rugi dan kami nggak untung. Iya, Gitu ya. Ketika Allah memberikan kami untung, maka itu adalah haknya Allah untuk memberikan kami untung. Ketika Anda nggak mau masuk Islam, kami pun nggak akan rugi sedikit pun. Jadi pikirkanlah baik-baik bahwasanya Islam itu hanya untuk orang-orang yang berpikir dan berakal. Itu dari saya teman-teman. Ya, karena nanti saya akan menyambungkan ke Bang Zuma ketika Anda nanti memang jadi syahadat, maka saya akan telepon Bang Zuma nanti malam. Mungkin akhirnya saling ini Siap. aja Pak Prof ya sama Aina Ardi untuk saling berdem-dem dia sehingga memudahkan kita ke depan. Tentunya dengan host juga ya di sini. Gitu Pak ya, Ardi. Nanti Bang Prof, saya DM ya Bang Prof ya. Gini, satu aja
satu aja yang menghubungi dia, mungkin dari Bang Titisan Yesua ini. Kalau memang antum menghubungi beliau, berarti antum juga harus punya nomor WA saya. Siap Bang. Nanti Kenapa? saya DM, Karena Bang. ya kenapa? Karena ketika beliau setor WA ke antum, maka setor KTP ke antum, maka KTP-nya harus disetorkan ke saya. Ya, Siap. Gitu. Sepakat, Bang. Dan minta tolong nomor saya jangan disebar kemana-mana karena takutnya dibuat pinjol. Lanjut. Jadi aja. Siap. Alhamdulillah, Bang Insyaallah Hafiz. amanah, insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Bang Iya. Profesor. Saya juga ya dari Allah. Kebetulan ini Subhanahu wa ta'ala. waktu kan waktu sholatnya untuk Bang Juma untuk asar. Jadi ada permakluman bahwa beliau harus melakukan sholat asar. Ini bisa jam-jam 3-an ya kalau nggak salah. Iya. Jadi ada permakluman lah dari bawah. Beliau harus tidak ada bersama kita. Jadi bagus juga ya untuk komal-komal yang tanggal 25 Desember itu untuk mualaf ya kan. Tema Apa namanya? informasinya Bang Ardian katanya komal-komal Islam diserukan untuk bisa satu tema ya, Bang Iya. Ardian. Gimana Bagus itu juga tuh. informasinya, Bang? Gimana? Saya dapat informasi bahwa teman-teman komal-komal Islam diserukan kalau bisa membuat tema di tanggal 25 Desember itu, tema kita di saat kita live itu satu tema semua. Iya kalau itu ya, karena tahun kemarin kita juga gitu. Untuk Oh, iya, untuk lebih jelasnya, tema lebih pastinya nanti nunggu kabar dari kami, ya kan? Nunggu kabar dari kami. Ya inilah pentingnya jamaah teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman Muslim itu misal buka komal debat lintas agama, jangan sampai nggak berjamaah teman-teman. Ya kita tetap berjamaah. Gitu. Jangan sampai nggak berjamaah. Ada itu komal Islam yang nggak berjamaah ada. Cuman saya nggak akan sebutkan siapa gitu kan. Cuman saran saya, ayolah kita berjamaah agar kita saling dukung ya kan. Kalau ada apa-apa kita juga bisa saling curhat gitu kan. Gitu aja dari saya. Saya izin turun dulu host semuanya karena saya ingin Siap. Nanti saya DM ya, Bang Ardian ya, saya DM ya. Siap. Terima kasih teman-teman yang ada di sini, Gurunda Zuma, guru kami semuanya. Ada Pak Angon, ada Bang Beni, Dinda Natali dan Prof ini, Bunda Sofi, Bunda semuanya, Bang Titisan dan teman-teman di bawah. Thank you udah support kami semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada khilaf kata. Kalaupun ada khilaf kata berarti salahnya hostnya, bukan salah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat mungkin host bisa besarkan nggak Mas Aik untuk menguatkan Pak Prof? Semoga ini jadi bahan renungan juga ya ke depan. Iya. Host bisa dibesarkan dikit sebentar. Siap. Tunggu sabar. Oke. Ini semua jadi bahan renungan ya Pak Prof. Ternyata kami pun punya data yang insya Allah udah ada 1500 yang lalu ini data. Kalimat seperti ini. Bahwasanya orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya ia melanggar janji atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Jadi pasti dengan syahadat yang diucapkan tadi, ini bentuk konsekuensi pilihan ya Pak ya. Jadi ketika Bapak berjanji kepada Nabi Muhammad, kepada kami Muslim, ya inilah konsekuensinya. Sesungguhnya Bapak sedang berjanji kepada Allah. Kenapa? Karena ayat lain mengatakan begini Pak. Ya, di antaranya yang saya dapatkan begini Pak. Ya mohon maaf. Ini untuk perempuan tapi ya bisa berlaku untuk laki-laki. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Saya tadi minta ke Bapak kan, Bapak yakin menerima Allah nih gitu kan? Iya, saya terima Allah. Ya, bahwa mereka akan mengadakan baiat bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Ya, artinya mentauhidkan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dosa yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan baik, maka terimalah janji setia mereka itu. Gitu Pak ya. Jadi insya Allah kami memandangnya bahwa Bapak ada bersama kami tadi tidak akan memabok, berbohong, berjudi segala macam kan. Ini konsekuensi dari pilihan. Semoga Allah mudahkan Pak. Kita sama-sama sedang berusaha kan Pak ya menuju kepada ridhonya Tuhan. Dan ini saya pikir baik kan seperti yang saya awal tadi katakan ya. Berislam itu ya begini konsekuensinya. Insya Allah Bapak akan diterima oleh Tuhan dengan melalui kami di sini. Insya Allah demikian Pak ya yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi semoga Allah mudahkan, Allah berikan waktu kepada kita semua untuk bisa berkumpul kembali
Kita nggak tahu apakah sekian menit kemudian Pak Angon masih hidup. Wallahu a'lam bimrodi. Tetapi kita berharap gitu ya Pak ya. Semoga Allah mudahkan, panjangkan umur kita, dan Allah luruskan apa yang berhajat kita. Selama kita lillahi kalimat, tidak keluar dari para kepentingan agama Allah ini. Pak Prof, Amin. saya pun mau pamit. Terima kasih banyak. Barakallah. Terima Mungkin Pak kasih. Ali. Sebentar, Kang Angon sebentar dulu. Yap. Kang Angon, tunggu dulu Kang Angon. Ya gini saya sampaikan, kebetulan di sini ada Ustadz Al-Minangkabawi, ada Bang Prof. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman dengar ya. Saya jujur ya, saya sangat berterima kasih sekali Bang Zuma itu udah 3 kali mampir di Komal ini. Itu yang pertama poinnya. Saya bukan Bang Zumanya, tapi karena memang pengetahuan dia ini mungkin bagian dari ridho Allah. Jujur di hari-hari kemarin itu saya berapa kali sholat, saya berdoa, ya Allah izinkan saya Bang Zuma tidak melupakan Komal ini. Itu doa saya. Masya Allah. Bukan karena Bang Zumanya, tapi poin keilmuan beliau. Keilmuan beliau. Bukan individunya ya. Kalau bicara individu kita nanti jangan sampai gimana. Dari keilmuannya. Begitu juga teman gurunda-gurunda yang lain yang saya nilai seperti Bang Angon, Bang Beni, Bang Alminang, saya orangnya itu menilai dari keilmuan. Karena itu adalah bagian titisan dari Allah atau pemberian dari Allah yang kita harus terima dan kita serap. Saya poinnya di situ. Jadi Bang Prof, jujur saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah Bang Prof juga bisa hadir tadi, menyimak karena tujuan saya ingin menunjukkan sebuah kebenaran Islam dalam saya membuka Komal ini. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua adalah jalan petunjuk Allah. Karena jujur saja dari sekian beberapa kali saya sholat 5 waktu itu doa saya, bukan Bang Zumanya saya, tapi apa yang disampaikan pikiran-pikiran Bang Zuma itu seakan-akan memang itu ridho dari Allah. Seperti itu Bang Prof. Jadi menilai seseorang itu jangan fisiknya aja, tapi lihat ide dalam berpikirnya, adabnya seperti apa. Kalau kita melihat, saya sangat menghargai, adapun mungkin dinda-dinda saya, pengetahuannya lebih dari saya, insya Allah saya akan hargai dan saya akan hormati. Seperti itu saya orangnya, karena keilmuan itu penting. Karena itu akan menuntun kita sebuah jalan kebenaran, sebuah jalan keselamatan. Saya juga tidak bisa nafikan, saya juga masih banyak kekurangan, saya banyak perlu belajar, saya perlu banyak membimbing. Mencari ilmu itu tidak harus menentukan si A, si B, enggak perlu. Seharusnya begitu. Jadi ada cara gitu. Kalau saya seperti itu Kang Angon. Jadi salam hormat saya gurunda-gurunda, sahabat-sahabatku, abang-abang, saudara-saudaraku. Poinnya seperti itu. Jadi saya sampaikan mudah-mudahan teman-teman di bawah jangan disalahartikan. Jangan dulu kecewa. Jujur saja banyak yang DM saya, banyak yang tidak bisa naik di Komal, mungkin ya dimaklumi lah karena kursinya cuma 9 kursi. Ya banyak juga. Jadi tolong dimaklumi. Insya Allah nanti akan diberikan ruang lagi, kita ketemu lagi dengan Bang Zuma. Kalau memang Bang Zuma sebentar malam hadir, saya itu kalau malam jadwal live saya itu setelah Isya, biasa di Indonesia Tengah. Jadi biasa itu jam-jam 7 lewat. Kalau dari saya posisi di Kendari ya. Jadi kalau di Jawa itu kalau jam ya sekitar jam-jam 8-an mungkin. Nah, Semangat titisan, semangat. Nggak apa-apa host, nanti kalau kekurangan kursi nanti saya belikan kursi. Perlu berapa kursi? iya artinya Daripada rebutan. Bang Ben, saya nggak enak, saya serba dilematis. Jadi saya sering kasih tahu teman-teman Ya nggak kalau sudah apa-apa. gerunda-gerunda Saudara-saudara yang kita yang muslim pun maklum kok. Nggak apa-apa. Iya, Nggak usah. Lalu pemakluman. Bentar, izin host, izin aku Siap. turun naik lagi. Jadi kursiku jangan diambil orang ya host. Ini aku udah bisa on cam soalnya. Wanitiro. Aku turun naik Masya lagi Allah. ya. Saya kakak Natalia, salam kenal saya kakak Natalia dari Titisan. Gitu. Saya dari Masya Sulawesi Allah. Tenggara. Ya, Insya Allah. Iya, Bang. Saya cuma dengar namanya kakak Natalia ini, tapi alhamdulillah kakak Natalia bisa mampir di. Titisan kenal aku enggak? Ya, Pokoknya aku turun naik lagi. Siap. kalau ada narasi yang terakhirnya kata aw itu berarti Natali itu. Oh gitu. Saya pun harus mengaturkan terima kasih ya, Ya, Pak Kisan Bang ya. Prof. Halo. Lanjut. Halo.
Ya halo Bang. Pak Beni, silakan Pak Beni. Mana, Bang Ben? Iya. Pak Prof, makasih ya sudah bergabung, sudah mau mendengarkan sedikit pengetahuan dari yang seharusnya pengetahuan ini harusnya datangnya dari kalangan Pak Prof sendiri gitu. Tapi ya Masya Allah Pak Prof mau membuka hati, membuka pikiran. Ya kami sangat bersyukur Pak Prof karena mungkin manusia seperti Pak Prof ini sangat langka untuk zaman sekarang gitu ya, sangat langka untuk bisa membuka hati, sangat langka. Jadi saya sangat bersyukur sekali Pak Prof mau membuka hati, membuka pikiran Pak Prof gitu ya, untuk menerima secara akal, secara ilmu pengetahuan juga. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Prof. Iya, Baik Bang Kang Beni, Ben. terima kasih Bang Beni. Begini abang-abang semua di sini, mungkin di antara teman-teman belum terlalu kenal saya, tetapi saya mau ceritakan sedikit ya. Dengan senang hati. Silakan. Ada seorang teman saya, beliau itu mungkin bisa dikatakan ustadz dan sering ada di komal-komalnya teman-teman. Beliau lagi di Australia. Oh, Semoga I know that. Ibrahim. Oke. Abu Semoga Ibrahim. beliau lagi dengar ya apa yang saya sampaikan. Abu Ibrahim Beliau bukan? lagi di Australia. Iya Abu Ibrahim. Iya. That's right. Dan beliau kenal saya dan beliau punya nomornya saya. Masya Allah. Oh, oke. Ya, jadi mungkin sebentar malam juga mungkin kalau beliau bisa hadir juga itu lebih bagus lagi biar teman-teman tahu benar tidak gitu. Iya, diundang saja Pak Prof, diundang Iya, saja. iya. Ya diundang saja beliau supaya bisa ikut bersilaturahmi juga di sini. Siap ya. Kebetulan nanti juga saya kami kontak beliau. mengenal beliau juga. Iya. Oke. Silakan tanyakan tentang saya pada beliau sudah tahu. Oh itu, sudah itu. Wow. Baik teman-teman. Artinya Akhirnya udah menjalin komunikasi hari ya, Pak Prof. Dengan kami sudah. baru ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, sebentar malam ya teman-teman semua, saya izin mau makan dulu ini. Iya. Dari Terima tadi kasih. saya belum Nanti ya. Bang Prof saya DM ya, nanti kita Siap Iya, Bang. oke. Ya. Oke. Selamat sore buat semuanya. Selamat sore. Kita harus banyak kenal ini sama kakak Natalia ini. Cuma saya bisa lihat di YouTube ini kakak Natalia ini. Ya pokoknya Kakak kalau Natalia juga habis mualaf ya ceritanya ya kakak. Iya, bukan cuma ceritanya, itu kenyataan, Bos, kenyataan. coba iklan Dikira dulu, cuma cerita dikira cuma cerita Salam kenal dong. Naneng salam kenal dong dari Pak Angon. Oh, Saya ya. pengen kenalan. Kenalin Pak Angon, saya murid baru Pak Guru. Perkenalkan Pak, jangan kasih saya soal yang sulit-sulit ya Pak ya. Saya yang pengen kenalan dengan Oh. Bersyukur buka teman-teman salaki, ya. kade kasih buka salaki, Kan kade. jadi enggak kan, bisa bersyukur kepada kita ini bahwa Tina Natali juga ada bersama menjadi bagian gitu kan dakwah kami. Hal antum ini menjadi menjadi semangat bagi kami. Narasi yang antum sampaikan itu insya Allah menggugah ya pemikiran, kemudian menjadi wawasan insya Allah. Bahkan saya sempat berpikir bahwa itu dokter dulu ternyata bukan ya. Bukan, saya pasien saya. Pasien. Saya pikir itu dokter itu. Ya, terima kasih Uti ada bersama kami. Semoga antum menjadi sebab ya tersampaikan dakwah dari Islam kepada sahabat-sahabat di luar sana. Semoga Allah mudahkan antum untuk semakin dimudahkan dalam dakwah ini. Amin. Terima kasih. Masya Allah. Makasih banyak buat semua guru-guru supportnya, semua saudara-saudaraku juga yang di TikTok, di YouTube maupun semuanya lah. Makasih.